Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi nih dengan gua, channelnya Jeffrey Goklas, Kiku Kiku. Di video kali ini gua akan berbagi informasi lagi, berbagi cerita lagi tentang apa yang gua alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, minta tolong teman-teman ya, subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan gua terus memberikan konten-konten selanjutnya. Seperti yang teman-teman lihat, nggak ada muka keceriaan di gua, nggak ada muka kebahagiaan di gua. Karena apa? Gua terkena suspend selama 7 hari. Gara-gara apa? Sebabnya apa? Dan kenapa? Disinilah gua akan menceritakan maksudnya kronologinya, informasinya, dan kejadiannya. Simak terus ya teman-teman video ini agar tidak salah paham nantinya, agar teman-teman bisa menilai, agar tidak ada lagi kejadian seperti ini, agar teman-teman bisa mewaspadai, berhati-hati agar tidak sama, agar tidak terjadi lagi ke teman-teman. Cukup ke gua aja. Gua akan bacakan dulu isi pesannya yang ada di notifikasi Gojeknya. Gua akan bacakan teman-temannya. Anda terkena suspend selama 7 hari karena terdapat laporan bahwa Anda terlambat menjemput pelanggan atau melakukan pengantaran. Ini adalah pelanggaran keempat Anda di tingkat 1. Masa suspend akan dimulai dari Mei tanggal 4 sampai tanggal 11 Mei. Silakan tunggu hingga masa suspend Anda berakhir. Apabila Anda masih melakukan pelanggaran di tingkat yang sama selama 90 hari ke depan, Anda akan dikenakan putus mitra. Untuk informasi daftar pelanggaran, silakan cek di halaman bantuan. Jadi sistem membaca gua melakukan pelanggaran di tingkat pertama sebanyak 4 kali. Mungkin gua akan ngasih tahu dulu teman-teman, biar teman-teman menilai. Jadi waktu itu gua dapat pelanggaran pertama sama kasusnya dengan yang ini, yang pengen gua bahas. Pelanggaran yang kedua dan ketiga sama kasusnya dengan video gua yang sebelumnya. Akun saya hampir kesuspend karena komenan dari customer. Hampir. Yang keempat, ini yang pengen gue ceritakan. Jadi kenapa gue bisa kesuspend seperti ini, gue ceritain teman-teman ya. Pada saat gue dapat orderan GoFood, yaitu Solaria The Bell, pukul 12.40. Kenapa gua ngambil orderan GoFood? Kan gue pemain goret. Karena di siang hari gua memaksimalkan orderan itu dengan cara mengambil orderan GoFood. Karena di saat siang hari itu orderan goretnya agak kurang, makanya gua ambil. Dan pengantarannya juga tidak terlalu jauh, 3 kiloan. Gua chat lah tuh ke customer, selamat siang pak, pesanan sesuai. Dijawablah sama customer, selamat siang juga, pesanan saya sudah sesuai, mohon tunggu ya. Aku jawab kayak gitu. Oke, gue berangkat langsung ke Solaria jam 12.43 sampai situ. Jadi pada saat jam 1 siang itu customer ngechat lagi, pak masih lama. Gue jawab, saya masih menunggu
di resto kak, makanan belum siap. Terus customer menjawab, saya order pukul 12.17, kok belum sampai-sampai. Dan pada saat itu akun gue langsung ke suspend 7 hari. Dan makanannya pun langsung jadi Solaria itu. Mungkin gue bertanya-tanya, kenapa akun gue ini ke suspend. Langsung gue nelpon ke call center. Dan call center yang pertama tidak memberikan jawaban sama sekali. Disuruh menunggu 7 hari. Merasa gue nggak puas, merasa gue nggak melakukan kesalahan. Akhirnya gue telepon customernya, Pak, Bapak mengadu ke call center ya? Menelepon ke call center. Customer pun menjawab iya, menelepon ke call center dengan alasan dia komplain karena restonya terlalu lama. Gua jawab, Kak, kenapa harus menelepon? Kenapa nggak chat ke drivernya? Akun saya kesuspend Kak 7 hari. Jawaban customernya, saya komplain mengenai restoran yang terlalu lama, bukan ke drivernya. Jadi saya nggak mau tahu soal begituan. Merasa gua kurang puas lagi, gua telepon lagi call centernya. Disaranin lo tuh itulah ke call center, suruh mengantarkan makanan tersebut dan mencabut tuntutannya, mencabut laporannya. Akhirnya gue turutin lah tuh di situ. Gue antarkan, untung orderan itu masih gue screenshot. Nanti gue tampilkan di samping. Jadi gue ingat, dan itu juga dekat-dekat dengan rumah gue. Gue hafal pabriknya, gue hafal PT-nya. Gue anterin deh tuh. Sampai di situ gue nggak ketemu dengan customer yang ordernya, tetapi gue bertemu dengan perempuan karyawannya. Nggak tahu itu, awalnya gue juga nggak tahu tuh karyawannya kan. Gue jelasin kronologinya, dan si karyawan perempuan itu bilang bahwa tuntutannya, laporannya sudah dicabut. Nah, gue langsung inisiatif melaporkan kembali ke call center Gojek. Dan call center Gojek pun memberikan arahan dengan mengirimkan email ke driver support @gojek. Itulah emailnya. Disuruh melampirkan KTP dengan foto kita, memegang KTP, dan jelaskan kronologinya. Pada saat gue mengirimkan tersebut, ternyata keluhan gue tidak terbaca oleh sistem Gojek. Dan akhirnya gue menelepon kembali call centernya dan menjelaskan kembali. Tetapi call center menyuruh untuk konfirmasi kembali ke customernya bahwa tuntutannya, laporannya belum dicabut. Akhirnya gue balik lagi ke PT itu, dan pada saat gue bilang customernya atas nama ini, ternyata customer gue lagi meeting. Gue menunggu selama 1,5 jam di PT itu, dan bukannya customernya yang keluar, malah karyawannya yang keluar. Dan ternyata dia adalah seorang direktur di perusahaan tersebut yang menyuruh sekretarisnya untuk menemui gua. Akhirnya sekretarisnya itulah yang berkata ke gua ya, bahwa dia itu direktur dan nggak bisa ketemu. Dia yang menelepon ke gua, ke call center, menjelaskan kronologinya segala macem, dan mereka masuklah untuk rapat. Karena
seharusnya yang nelpon tuh customer itunya, customer yang mengordernya, customer yang melaporkannya. Cuman pada saat dia keluar kembali sekretarisnya dan jawabannya tetap sama, saya nggak mau tahu, saya sudah cabut laporannya dan saya sudah menelepon ke Gojek. Pada saat gue nelpon kembali, tetap gualah yang bersalah atas kejadian ini. Jadi kesimpulannya atau maknanya di sini, gue berbagi cerita di sini, gue berbagi sharing di sini supaya apa? Yang pertama, bagi rekan-rekan atau teman-teman, jika dapat orderan GoFood, jangan ditahan-tahan teman-teman. Karena dalam cerita gua tadi, mungkin orderan tersebut sudah ketahan selama beberapa menit dan ke cancel, dan dapatlah orderan tersebut ke gua. Jadi untuk rekan-rekan, jangan langsung menerima orderan GoFood kalau nggak mau membawa GoFood. Kasihan rekan kita, kasihan teman kita yang mendapatkan orderan tersebut, yang nggak tahu apa-apa, jadinya terkena peringatan. Itu udah banyak lagi viral itu, sehingga customer menunggu-nunggu, sehingga customer bertanya-tanya kenapa ini kok lama. Jadi itu teman-teman, bukannya gua menyalahkan teman-teman, bukan, karena yang gua ambil ceritanya, yang gua ambil catatannya itu dia ngorder dari jam 12.17, masuk ke gua tiba-tiba jam 12.40. Berarti kan ada senggang waktu antar orderan tersebut. Maka dari itu, kalau misalnya nggak mau diambil, ya minta tolong jangan dicocol. Dan untuk customer juga, ini customer juga, kasihan drivernya, kasihan yang sudah menunggu tiba-tiba main lapor saja. Dan juga untuk PT Gojek, kenapa kronologi tersebut, kronologi yang sudah dijelaskan, kronologi yang sudah ada, customer tersendiri nggak mau, tetap kekeh suspend. Itu sangat disayangkan. Untuk rekan-rekan semua, di sini gue cuma hanya berbagi informasi aja. Semoga teman-teman semua lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi. Sayangi akun kalian. Hati-hatilah teman-teman. Karena di sini gue merasa Gojek udah mencari kesalahan-kesalahan yang bersifat memfitnah. Ini garis keras ini, bukannya apa-apa. Mohon maaf jika omongan gue itu terlalu parah, tapi inilah kenyataannya teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman, tetap hati-hati, waspada. Jangan sampai kejadian kayak gua terulang kembali. Jangan sampai kejadian ini menimpa teman-teman semua. Melalui video ini gue ceritain semua. Jadi jika nanti ada di antara teman-teman yang mengalami kejadian yang sama, tolong tulis di kolom komentar, tolong tulis di bawah komentar ini, supaya teman-teman yang menonton nantinya bisa membaca ada lagi kejadian, dan siapa tahu gua bahas di video selanjutnya. Tetap hati-hati teman-teman, tetap waspada. Semoga ini nggak terulang kembali untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf jika video ini ada kesalahan. Mohon maaf jika video ini ada kekurangan. Di sini gue cuma menyampaikan saja
kronologinya. Di sini gue cuma menyampaikan saja yang sebenarnya. Tetap lakukan 3M teman-teman. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Gue cuma mau bilang salam satu aspal. Kikuk kikuk.